Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, anggota MSCC yang setia untuk selalu belajar bersama seputar PBJ. Terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Muji Santosa selaku pengelola MSCC yang kembali memberi kesempatan kepada saya untuk memoderatori acara webinar pada siang hari ini, yang pada kesempatan hari ini kita akan belajar dengan tema review dokumen persiapan pengadaan bersama narasumber kita, Mas Vidi Januardari selaku JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, ahli muda dari ahli media, maaf Mas Vidi, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian udah familiar ya dengan beliau ya, dan semoga apa yang kita pelajari, kita dari apa yang beliau bagi, beliau sampaikan nanti benar-benar bermanfaat, bisa kita terapkan dalam menunjang tugas-tugas kita selaku JFBBJ. Dan marilah agar kita dimudahkan untuk menyerap ilmu tersebut, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Bapak Ibu sekalian, nanti selama 45 menit ke depan, narasumber akan menyampaikan materi, kemudian akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Dan tanya jawab bisa dilakukan melalui fitur raise hand ataupun dengan menuliskan pertanyaan pada kolom komentar. Dan nanti setelah menjelang akhir dari acara ini akan diberikan link daftar hadir guna mendapatkan sertifikat pada acara di siang hari ini. Baik, tanpa berpanjang lebar, kepada Mas Vidi Januardani, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Satrio Tomo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk diri kita, organisasi, bangsa, dan negara. Yang saya hormati Pak Muji Santosa selaku Direktur Training MSTC. Saya hormati Pak Satrio Tomo, Bapak Ibu sekalian, para anggota MSTC. Terima kasih. Sebenarnya Mbak Muji telah memberikan kesempatan saya untuk sharing session saja terkait dokumen review dokumen persiapan pengadaan. Mungkin teman-teman sebagian sudah kenal ya. Jadi apa namanya, mungkin tidak asing lagi ya dengan saya ya. Kenalkan, nama saya Vidi Januardani sebagai pengelola PBJ Madya di Biro Pengadaan Barang Jasa Sekjen Kementerian Kelautan Perikanan. Ketika bicara review, Bapak Ibu sekalian, selalu saya sampaikan bahwa review ini sebenarnya cross check and balance. Artinya apa ya? Mengcross check atas dokumen persiapan yang selama ini dilakukan oleh BPK-nya. Yang kedua adalah koreksi. Bagian daripada koreksi ketika memang ada hal-hal yang selama ini yang disampaikan ke kita oleh BPK kurang sesuai atau tidak sesuai. Yang berikutnya adalah kalau menurut saya sebagai pengaman buat PP maupun Pokja pemilihan, di suatu waktu ketika ada masalah ya, masalah hukum, artinya semua tertuang di dalam dokumen review ini. Jadi ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Karena ini akan mempengaruhi terkait dengan masalah-masalah di kemudian ketika ada masalah ya, kan gitu. Ini salah satu hal yang mungkin lagi rame-ramenya kasus Chrome di Kemendik ya. Di situ
dengan apa yang dipermasalahkan di sini. Salah satunya adalah jaksa itu menanyakan survei di katalognya di mana. Jawabannya PPK-nya hanya menjawab hanya melalui di katalog. Ya, ini ya mungkin ini sebagai pemicu saja ya. Eh, yang kedua harga ya saat ini ya walaupun nanti belum ditelusur secara detailnya, tapi bahwa harga di katalog begitu teman-teman melakukan survei harganya di katalog, harga di katalog itu masih tinggi tuh ya. Harga yang tadi 3,2 dijualnya sampai 5,5 dan seterusnya. Ini hal yang penting sebenarnya yang menurut saya eh, ini seandainya proses pengadaan itu di review dokumen persiapan itu dilakukan dengan baik, hal-hal ini kemungkinan bisa kita clearkan dengan data yang memang harus disampaikan oleh teman-teman PPK. Ya, di sini datanya disebutkan bahwa pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan, ya, terus ya review kajian dan analisa kebutuhan peralatan TIK-nya yang tidak mengarah ke laptop Chromebook ya, kalau menurut sangkaan jaksa, maupun di sini harga satuan dan lain-lain tanpa dilengkapi survei dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penganggaran pengadaan laptop. Ya, jadi dari tiga ini, dari beberapa dakwaan atau tuduhan daripada jaksa, ini sebenarnya harusnya ini nggak terjadi kalau memang satu ada proses review yang benar di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Masalahnya di sini. Saya sampaikan masalah di sini. Kenapa? PPK karena belanjanya di atas 200 juta. Ini salah satu ya, saya ambil sampel saja. Di e-purchasing, di SOP kita, e-purchasing untuk PPK itu dia yang melakukan sendiri. Artinya apa? Yang mereview dokumen perencanaan sendiri, menyiapkan dokumen sendiri, walaupun tadi dibantu oleh konsultan, dibantu oleh individu, atau dibantu, tapi secara prinsip dia melakukan sendiri di sini. Dengan begitu melakukan sendiri, artinya apa? Ya, kalau saya secara pribadi, kalau gue yang melaksanakan sendiri, ya suka-suka saya. Sehingga apa? Rencana pelaksanaan pengerjaannya, spek teknisnya tadi yang diindikasikan mengarah ke tertentu, ya. Terus kontraknya, referensi harganya, kalau sekarang ada HPS-nya, dan seterusnya, itu nggak terdokumentasi dengan baik. Kenapa? Tidak ada pernah melakukan review di dalam proses pengadaan, terutama dilakukan oleh PPK, terutama di purchasing. Jadi ini yang akhirnya ini yang nanti teman-teman di bagian pengadaan KPBJ atau di biro atau di bagian pengadaan harus sudah membuat merubah menambahkan ya, menurut saya ini perlu ini ya. Di sini adalah menambahkan peran UKPBJ di sini, peran bagian pengadaan di sini, peran biro pengadaan di sini. Artinya apa? Ketika PPK belanja, ya karena di atas harus dia melakukan sendiri, sekiranya nanti dokumen-dokumen persiapan purchasing-nya tadi, ya ini nanti direview oleh UKPBJ. Jadi ini perlu ditambahkan nih satu slot lagi, UKPBJ mereview. Artinya ini kalau saya hanya memberikan sekedar insight saja. Artinya apa? Dalam satu bagian pengadaan atau di biro pengadaan atau KBBJ sudah menerjemahkan di dalam SOP-nya ya tadi bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh PPK yang belanja sendiri di atas 200 juta baik untuk negosiasi maupun dengan kompetisi, nah, sebaiknya dokumen-dokumen persiapan pengadaannya itu
dimintakan review ke UKPPJ atau ke inspektorat. Tadi di Pak Sipangannya. Nah, artinya ini bagus. Kenapa? Ini bisa dipilah. Oh, ini nggak sesuai, ini sesuai, ini mengarah ke merek tertentu, ini indikasi tertentu dan seterusnya. Artinya bisa difilter dari sini. Jadi ini juga nanti artinya membuat, kalau saya insight buat teman-teman bagian pengadaan atau KBBJ untuk menerjemahkan untuk belanja negosiasi di atas 200 juta ya dilakukan oleh PPK itu nanti dilakukan tambah satu slot lagi adalah review UKPBJ-nya. Sehingga apa? Ada selektifnya di sini. Ini yang mungkin menambahkan insight saja buat teman-teman, pentingnya ini menjadi bagian daripada proses review, proses pengadaannya. Kenapa? Karena kalau prosesnya dilakukan oleh PPK yang merencanakannya, PPK yang melakukan persiapan, menyiapkan persiapan, PPK yang melakukan persiapan pemilihannya, PPK yang melakukan pemilihan, PPK yang melaksanakan sampai PPK yang serah terima sendiri, kita bayangkan siapa yang bisa ngontrol di situ. Ya kalau nggak ada masalah hukum sih clear tuh Pak. Tapi begitu ada masalah hukum, akhirnya muncul tadi kasus-kasus di Chromebook tadi. Oh, berarti PPK-nya, datanya, survei data dukungnya, walaupun nyata di katalog, nggak ada referensinya ada tapi di katalog yang dikasihnya tinggi, kertas kerjanya. Nah, ini yang kalau sampai sekarang kalau saya lihat di dalam saya dengar di dalam beberapa persidangan itu, ini datanya nggak lengkap ini. Ya, kenapa? Nggak ada lagi yang melakukan review. Ya, karena melakukan sendiri. Walaupun itu dilakukan oleh tim-timnya PPK. Ya, ini menjadi hal yang penting, Bapak Ibu sekalian. Artinya, review ini adalah langkah awal untuk selektif, ya, untuk memastikan antara perencanaan pengadaan dan persiapan pengadaan itu memang layak dilakukan pemilihannya. Ini penting, ya. Jadi artinya karena penting, maka benar-benar teman-teman melakukan reviewnya itu basis-basis yang clear, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak sepakat di dalam sepakatan review tadi, nggak apa-apa. Pokoknya tinggal ditulis saja, PP-nya tinggal tulis saja bahwa PPK tidak sepakat dengan Pokja atau PP-nya tidak sepakat dengan yang ditentukan oleh PPK-nya. Nggak apa-apa di situ. Kenapa? Karena ini tadi saya sampaikan adalah sebagai pengaman Pokja. Kenapa Pak Anda sebagai Pokja? Kenapa Anda sebagai PP nggak mengkoreksi dulu ada permasalahan di sini? Apa yang Anda lakukan pada saat review? Jadi ini yang mungkin perlu menjadi hal yang titik awal buat teman-teman UKPBJ, bagaimana proses persiapan pemilihan sebelum nanti proses pemilihannya. Ya, kalau kita regulasi nanti bisa teman-teman dipelajari di PPS 46, PLN 12 sampai tahun 2021 karena kita juga lagi menunggu turunan daripada PPS 46 tahun 2025. Mudah-mudahan dalam minggu ini atau bulan Maret ini sudah keluar ya. Nah, beda kan tadi di SOP PPK itu tadi itu nggak ada itu reviewnya. Tapi begitu teman-teman melihat SOP pengadaan langsung ada itu reviewnya. Artinya apa di sini? Pejabat pengadaan melakukan review dokumen persiapan yang didalamkan nanti dituangkan di dalam PA atau surat penyampaian hasil reviewnya. Nah, ini artinya beda. Nah, hal-hal semacam ini artinya yang tadinya tidak ada review, yang di purchasing BPK perlu nanti dibuatkan standar operasional khusus ya di masing-masing bagian pengadaan itu menjadi bagian. Jadi setiap proses pengadaan di atas 200 juta yang melakukan purchasing, nah itu direview dulu oleh UKPPJ misalnya. Ini sekedar masukan saja ya. Kenapa? Untuk mencegah hal-hal semacam ini akan terjadi. Artinya apa? Untuk mengamankan minimal teman-teman pelaku pengadaan di situ.
Ya ini sekedar di tender, tender juga sudah ada. Ini yang agak agak rumit itu memang di purchasing situ. Dan dilalahnya masalahnya ada di purchasing. Kan gitu ya. Ya, artinya apa? Artinya apa? Biar biar nanti PPK-nya juga selamat. Kan gitu. Selamat karena apa? Prosesnya sudah direview. Apalagi tadi reviewnya ada sudah melibatkan inspektorat, oh lebih bagus lagi. Jadi ada UKPBG, ada inspektorat, ada bagian hukum, terutama di rancangan kontraknya boleh itu. Tapi itu harus dilakukan. Kenapa? Minimal buat para PPK adalah mengamankan diri sendiri sesuai dengan ketentuan atau prosedur proses pengadaan barang dan jasa. Ya, ini yang perlu nanti menjadi titik. Saya contohkan saja, misalnya di tahun 2026 itu mau membangun gedung kantor perizinan ya, misalnya saya contohkan di sini. Ya. Artinya ketika memang PPK tidak bisa melakukan sendiri, PPK boleh dibantu oleh tim ahli, tenaga ahli, teman-teman JFPBJ atau tim pendukung atau tim tenaga pendukung dalam menyampaikan atau menyiapkan dokumen persiapan pengadaan di sini. Yang apa yang di sini? Untuk memastikan apa? Produknya apa enggak ada enggak dalam produk negeri. Kalau memang tidak ada, berarti kan produk impor. Kalau produk impor, ya biasanya kalau kami minta ada rekomendasi dari tim P3DN. Kalau di kami begitu. Apakah ini masuk kategori usaha kecil? Enggak. Nilainya berapa? Di bawah 15 miliar. Oh ini harusnya usaha kecil. Misalnya. Oh ini nggak bisa dilakukan usaha kecil karena memang sifat pekerjaannya. Itu tergantung semuanya. Ini artinya teman-teman BPK sudah mendesain semua rencana ini, ya, mulai dari usahanya, nilai pakunya, jenis pengadaannya, pemanfaatannya, speknya, KK-nya, HPS-nya atau referensinya, rancangan kontraknya, ODRUP sampai analisa pasar. Artinya kalau ini diperiksa, dikoreksi oleh teman-teman, direview oleh teman-teman, ya, harapannya tadi mengurangi risiko-risiko kesalahan yang harusnya tidak menjadi kesalahan. Makanya penting banget Bapak Ibu sekalian review ini. Ya. Nah, ketika memang review di sini, saya contohkan kalau memang ini pengadaan langsung, berarti kan PPK-nya bersurat dulu kan ke pejabat pengadaan, nanti tembuskannya ke bahwa ini ada proses pengadaan langsung misalnya semacam itu. Ya, apa yang direview ya tadi itu dilampirkan apa? Speknya, HPS-nya, rancangan kontraknya, data dukung HPS-nya, data dukung speknya, ya, rancangan kontraknya yang sudah tadi itu bahkan bagian hukumnya juga masuk dengan segala macam itu. Ini jadi hal yang penting karena akan menjadi pertanggungjawaban teman-teman di sini. Setelah PPK mengirim ke kita, buat pejabat pengadaan, buat pokja, tolong dia checklist dokumen-dokumennya apa. Kenapa? Ini sebagai bagian daripada memastikan bahwa prosedur itu sudah dilakukan dengan benar. Ketika melakukan mengirim dokumennya, apa yang dicek? Speknya udah lengkap belum? Sudah ada BOK-nya belum? HPS-nya udah ada belum? Data dukung HPS-nya ada belum? Rancangan kontraknya ada belum? Rancangan kontraknya udah diisi belum? Apa jangan-jangan masih copy paste? Kalau memang belajar impor, apakah sudah ada rekomendasi belum? Dokumen RKK-nya ada nggak? Sirupnya udah dibuat belum? SKPPK-nya, kalau anggota Pokjanya, SK usulan Pokjanya, dan lain-lain ini semua nanti dipastikan kelengkapan dokumennya. Artinya begitu dikirim ke kita, baik itu pejabat pengadaan atau ke Pokja pemilihan, ya artinya punya dokumen checklist ini. Kenapa? Ini ada memastikan kalau dia ada yang satu yang kurang, karena memang dia nggak bisa ngirim atau belum dikirim, ya kita tanya, ini kok belum dikirim? Data dukung HPS-nya. Lalu surveinya dari mana? Dari katalog, dari toko online, dari pasar dan seterusnya. Begitu ada yang kurang, berarti kan kita ada kurang nih, kurang lengkap ini. Jadi checklist ini adalah sekali lagi memastikan Bapak Ibu sekalian bahwa proses kita itu dilakukan dengan benar. Kelengkapannya benar, dokumennya benar. Wah, luar biasa nih. PPK-nya benar, KPA-nya benar, anggarannya benar. Jadi ini sekali lagi menjadi bagian kita untuk melaksanakan proses secara baik dan benar. Nah, kalau di SPC
begitu dikirim ke, kalau tender ya, dikirim ke UKPBJ lewat sistem, nanti dia akan ngupload sini. Ya, HPS-nya, KAK-nya, rancangan kontraknya, urian singkatnya, dan situ. Ada juga yang teman-teman melakukan prosesnya manual dulu. Jadi di kami masih ada nih. Jadi posisinya adalah manual. Artinya gini, sebelum masuk ke LBSI, biasanya dikirim ke kami dulu secara manual nih. Nanti teman-teman dibentuk pokjaja. Setelah pokjanya nanti baru pokjanya akan mereview dokumen-dokumen mulai dari spek, KAK, rancangan dan seterusnya di situ. Baru kalau udah lengkap baru masuk di dalam SPSI. Ada juga yang begitu. Tergantung bagaimana nanti prosedur masing-masing di dalam proses review dokumen persiapan pengadaan ini. Ya, tadi ya, setelah itu nanti setelah masuk di SPSI-nya baru nanti ditugaskan Pokja siapa yang akan melaksanakan nih? Pokja 1, Pokja sampai Pokja 6 dan seterusnya. Ini sekedar contoh saja ilustrasi di dalam membagi paket-paketnya. Ya, kalau ini prosesnya, oh dikirim ke Pokja 2. Kenapa? Pokja 1 udah dapet tuh, tinggal Pokja 2 misalnya. Maka nanti akan dibuatkan SK Pokjanya. Setelah itu admin UKPBJ akan mendeliver paketnya ke kemana? Ke Pokjanya. Setelah Pokjana dapat paketnya, baru nanti Pokjanya akan mengundang teman-teman PPK dan timnya untuk melakukan reviewnya. Nah, ini kalau secara sistemnya Bapak Ibu sekalian ya. Dan di sini nota dinasnya juga sudah ada sebenarnya. Nah, kami kadang-kadang untuk prosesnya silakan secara manual, baru nanti dokumen-dokumennya baru diupload di sini. Ini juga menjadi apa upaya bagaimana teman-teman melaksanakan prosesnya secara prosedural. Nah, begitu sudah dikirim dokumen persiapan pengadaan, apa tanggung jawab kita? Kerjaan kita apa sebagai PP atau Pokja tadi? Review dokumen persiapan pengadaan. Ini yang kita diskusikan di siang ini. Ya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ya, lakukan. Ya, perlu juga kita mendesain bagaimana menyusun mitigasi risiko di dalam proses pengadaan kita. Mulai dari perencanaan sampai ke proses serah terima. Jadi ini nanti harus ada ini. Tujuannya apa? Biar kita nanti bisa mengidentifikasi risiko-risiko apa saja sih kalau pada saat review misalnya. Ternyata saya contohkan misalnya. Ternyata tidak cukup anggarannya. Oh, ada risiko. Ternyata salah APS-nya. Salah pembelanjanya, salah akunnya. Harganya markup. Kesalahan nyusun APS, dan seterusnya. Artinya, ini yang perlu nanti menjadi bagian teman-teman pengadaan atau biro pengadaan atau bagian pengadaan untuk KBBJ untuk sudah mendesain bahwa ini loh akan ada risiko-risiko ketika teman-teman dalam melakukan proses review tadi. Kasus-kasus yang tadi saya sampaikan dari awal, seandainya dia, artinya di situ kan salah satunya adalah markup harga. Kita kan punya kewajiban di situ untuk memastikan speknya diarah mengarah produk tertentu ya. Sampai sekarang bagaimana kejaksaan mencari bahwa spek itu mengarah ke tertentu, mengkonekkan dengan semua sistem yang sudah dimiliki oleh mereka. Ya, nah ini juga artinya apa? Penting buat Bapak Ibu sekalian, pentingnya di dalam proses review ini. Artinya teman-teman juga harus sudah punya checklist mitigasi risiko. Oh, ini ada risiko ini, anggarannya nggak cukup, bebannya salah, markup dan seterusnya. Jadi artinya kita sudah punya sense bahwa review ini sangat penting sekali ya. Ini nanti teman-teman bisa dibaca ya. Ini sekilas saja. Atau teman-teman punya silakan. Artinya bagaimana risiko-risiko ini bisa kita sudah deliverin, kita sudah kendalikan, sudah kita mitigasi pada saat review ini. Ya, betul. Oke. Setelah itu baru nanti ya, setelah proses baru nanti teman-teman melakukan review tadi ya. Di sini KPBJ Pokjanya mengundang review, ada dokumennya.
di sini. Kadang-kadang nggak semua orang buka LPSC, jadi akhirnya prosesnya tetap manual. Atau ada beberapa kementerian lembaga itu atau Pemda membuat aplikasi sampai ke review selesai, baru setelah itu masuk ke LPSC. Ada juga begitu, tergantung teman-teman memanfaatkan seperti apa. Yang pasti Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, sifat review yang dilakukan oleh PP, oleh Pokja itu satu. Sifatnya adalah hanya memastikan, Pak, dan atau mengusulkan. Nah, jangan sampai nanti antara PPK dengan PP-nya atau PPK dengan Pokjanya beradu otot nih, ya. Oh nggak mau, saya maunya pakai ini. Nah, itu kan artinya ini mungkin akan terjadi. Makanya tolong teman-teman di Pokja, di PP, bahwa review ini sifatnya adalah hanya memastikan. Benar nggak Bapak begini? Benar nggak ini? Alasannya apa? Oh Pak, ini ternyata nggak cocok Bapak ini. Kira-kira harus diganti dengan ini. Karena apa? Sesuai dengan ketentuannya begini. Artinya sifatnya adalah memastikan dan atau mengusulkan di situ. Yang kedua, review tadi, karena sifatnya ada memastikan atau mengusulkan, dibatasi kewenangan masing-masing. Maksudnya bagaimana? Teman-teman yang nyusun spek siapa? BPK-nya. Yang nyusun HPS siapa? BPK-nya. Ya kita nggak usah cawe-cawe di situ. Urusan nyepek, urusannya HPS, urusannya PPK. Tapi tadi sifatnya adalah pastikan. Ini benar nggak ini hitungannya? Ini apa? Data dukungnya dari mana? Nah, itu artinya walaupun itu menjadi kita sifatnya tadi sangat memastikan. Yang berikutnya prosesnya sesuai dengan SOP-nya. Makanya teman-teman SOP-nya seperti apa? Itu yang nanti dipakai pedoman di dalam proses review ini. Jangan sampai karena ada beberapa kasus antara PPK dan Polja tidak sepakat, akhirnya nggak jadi tender. Padahal itu dibutuhkan kebutuhannya menjadi kebutuhan masyarakat dan seterusnya. Ya, karena ada kepentingan di PPK-nya, PPK Poljanya nggak sepakat dan seterusnya. Ini ada konflik juga. Tapi sekali lagi, tolong pastikan kewenangannya masing-masing, pastikan SOP-nya. Akhir daripada review adalah apa? Berita acara. Jadi apapun hasilnya, tolong tuangkan di dalam berita acara. Karena itu yang nanti satu adalah menyelamatkan Pokja atau menyelamatkan BP ketika ada masalah di kemudian hari. Oh, saya sudah ngingetin kok Pak, ini ada BAD reviewnya bahwa Pok Mil sudah menyampaikan bahwa ini harus ditambahkan ini karena sudah ketentuan begini kan. Karena itu penting. Makanya buat PP ada Pokja review ini adalah tolong apapun di situ tuangkan. Karena itu akan menyelamatkan diri kita sendiri. Minimal kan begitu ya. Ini adalah sifat daripada review DPP. Nah, apa saja yang direview? Yang pasti adalah spek teknis. Nah, ketika PPK sudah mengirim spek teknis, apa aja yang direview? Ya, cuma satu bab. Ada beberapa. Yang pasti ada satu. Spek teknis untuk memastikan bahwa spek teknis atau kata telah memiliki tingkat komponen dalam negeri yang mengacu pada daftar inventarisir. Jadi itu pastikan dulu. Oh, speknya produk dalam negeri atau TKDN atau impor dan seterusnya. SNI ini dan seterusnya. Ini produk usaha mikro atau ini produknya ramah lingkungan enggak? Pastikan di situ Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah kita pastikan, oh ini adalah impor ya sudah, clear. Ini ada SNI-nya enggak? Enggak ada. Ini produk dalam negeri usaha mikro enggak? Ini produk ramah lingkungan enggak? Artinya di situ kita pastikan di situ. Jadi teman-teman PP atau Pokja pastikan di situ. Ya. Yang berikutnya, itu baru gitu ya. Spek berikutnya adalah spek harus didefinisikan dengan jelas. Tidak mengarah kepada produk atau merek tertentu, kecuali dimungkinkan sebagaimana diatur pasal 19 ayat 2. Di situ adalah ada beberapa hal yang dimungkinkan menyebutkan merek. Nah, kita kembalikan. Kira-kira Bapak menggunakan ini kira-kira mengarah merek enggak? Speknya ke merek enggak? Ya. Oh ini suku cadang. Oke, kalau suku cadang boleh menyebutkan merek misalnya. Ini satu kesatuan Pak. Ini nggak bisa diganti nih Pak misalnya. Ini memastikan di situ. Wah ini ternyata spek yang Bapak tawarkan, yang diusulkan itu sudah mengarah merek ini Pak. Nah, apalagi ada merek, ada tipe X misalnya. Wah ini kalau memenuhi ketentuan boleh, tapi kalau nggak memenuhi ketentuan artinya ini
memastikan, artinya PP atau Pokja memastikan spek ini. Nah, kalau memang dipastikan benar ini nanti mengusulkan Pak, ini speknya ditambahkan ini kan begitu. Ini adalah fungsi teman-teman di dalam review dokumen persyaratan. Ini penting karena begitu kita sudah saring di sini, harapannya nanti pada saat proses pemilihannya maupun saat berkontrak sampai serah terima tidak ada masalah di kemudian hari. Kenapa? Sudah memenuhi kriteria-kriteria penggunaan produk dalam negeri, spek yang tidak mengarah produk tertentu atau merek tertentu, dan seterusnya. Misalnya PPK-nya mau sih, pokoknya mau merek ini, silakan saja. Dituangkannya di dalam BA di situ, bahwa PPK tetap menginginkan merek tersebut. Pokja atau PP sudah menyampaikan beberapa, memastikan dan mengusulkan perubahannya, disepakati bahwa tetap menggunakan merek yang diinginkan oleh BPK. Boleh nggak? Boleh, silakan saja. Kenapa? Menjadi tanggung jawabnya PPK. Kenapa? Kita sudah ngingetin, karena sifatnya tadi ada memastikan atau mereview atau mengusulkan ketika ada usulan-usulan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, ini kan beberapa pertanyaan yang boleh, artinya teman-teman bisa menggunakan banyak model ya, menanyakan, silakan saja. Yang penting tadi ada 2 kriteria tadi, itu yang penting memastikan spek yang disusun oleh teman-teman PPK itu sudah sesuai belum. Nah, yang pasti contoh, spek teknis sudah sinkron belum dengan dokumen perencanaan pengadaan dan anggarannya. Yang sering terjadi, antara dokumen perencanaan pengadaan dengan dokumen persiapan pengadaan berbeda. Ya, dulu yang disusun pada saat nyusun anggaran dengan yang sekarang disusun itu berbeda. Nah, tapi tidak ada jembatannya. Nah, ini juga penting ya. Terus sumber-sumber dia speknya dari mana? Ya, biasanya kan ada survei itu, habis survei dari online, dari mana? Itu pastikan. Ya, ini hal-hal yang mungkin nanti bisa menjadi pertanyaan. Ya, bisa secara keseluruhan satu-satu atau bisa sekaligus sampai kalau sudah melihat oh ini belum ada. Silakan teman-teman mendesain, tapi artinya ini menjadi memastikan ya, kita memastikan atau kita memberikan masukan atas spek yang sudah disusun oleh teman-teman PPK. Nah, contoh saja misalnya PPK sudah menyampaikan spek teknis gambar LKS dan pekerjaan jalan dan jembatan contohnya. Nah, ini sampai sedetail ini enggak Pokja itu melakukan review. Kalau menurut saya ini penting. Ya, nah masalahnya nggak semua Pokja paham pekerjaan konstruksi. Nah, ini juga penting buat UKPWJ bagaimana ketika memang pekerjaan konstruksi ada salah satu Pokjanya itu mempunyai keahlian di bidang konstruksinya, baik itu lulusan sarjana-sarjana teknik sipil, arsitek yang paham terkait itu. Tujuannya apa? Ini hanya sekedar memberikan masukan saja. Misal contoh, ditambahkan gambar denah detail dari item yang ada pekerjaan jalannya. Ini sekedar contoh ya, ada beberapa yang dilakukan oleh teman-teman, ini menjadi masukan buat PPK-nya. Agar dipertimbangkan kembali menggunakan beton ready mix, ya, hanya memberikan, mengingatkan, memasukkan. Agar ditambahkan, kalau memang PPK-nya nggak sepakat nggak apa-apa, ditulis sebelah kanannya PPK, tetap misalnya semacam ini. Ya, ini yang perlu menjadi bagian review, walaupun untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh PPK itu sudah clear. Artinya apa yang dibuat oleh PPK terus kita review untuk menseleksi, untuk memeriksa, jangan sampai nanti ada kesalahan-kesalahan yang nanti akan punya dampak-dampak di berikutnya. Nah, misalnya ada lagi agar ditambahkan gambar denah detail terkait dengan pekerjaan saluran, misalnya. Di RAB-nya ada, gambarnya nggak ada, misalnya. Jadi kan ini, ya, kalau kayak gini kan orang-orang teknis nih, harus paham nih. Ya, makanya dimungkinkan salah satu pokjanya adalah yang punya paham terkait dengan kualifikasi pekerjaan konstruksi sarjana. Kalau memang tidak ada, KPWJ bisa meng-hire tenaga ahli yang paham terkait dengan pekerjaan konstruksi. Kan begitu. Aku nggak paham nih, tolong dong bantuin review. Kira-kira sudah memenuhi kriteria tadi. Selain kriteria 2 spesifikasi tadi. Ini ada hal yang kenapa? Jangan sampai ini sudah kontrak ternyata salah.
antara gambar, RAB dan seterusnya. Artinya ini menjadi bagian koreksi kita buat teman-teman PPK-nya. Artinya enak banget itu Bapak Ibu, kalau ini saling koreksi. Apalagi tadi tambahin inspektorat. Wah, jadi semakin bagus itu. Artinya output yang keluar setelah dari PPK ke Pokja dan inspektorat baru nanti diproses pemilihannya. Minimal celah-celah kesalahan itu sudah kita koreksi bersama-sama. Nah, sedangkan kalau itu tadi speknya. Kalau HPS-nya sifatnya adalah memastikan nilai HPS-nya cukup dan kesesuaian spek teknis dan ruang lingkupnya. Nah, ini kan harusnya baca teman-teman. HPS-nya apa, ruang lingkupnya apa. Nah, ini kok nggak nyambung. Mau nggak mau kadang-kadang ini harus perlu dipertimbangkan teman-teman pada saat melakukan review HPS-nya. Ya. Nah, review HPS-nya dapat dilakukan dengan menggunakan perkiraan RAB yang sudah ada disusun pada data perencanaan, data informasi terkini, membandingkan paket yang sama atau yang berbeda, ya. Termasuk Pokja diminta untuk memeriksa pemenuhan perhitungan kewajiban perpajakan, cukai, asuransi, sistem manajemen K3 dan seterusnya. Hari ini per Februari kemarin dibuka Bapak Ibu sekalian pelatihan MOC buat teman-teman bendahara, teman-teman PBJ. Di situ adalah belajar terkait dengan perpajakan, terkait dengan PBJ. Ini menjadi bagian penting biar teman-teman juga paham bagaimana perpajakan pengadaan barang dan jasa. Itu sudah ada itu di e-learning, Bapak Ibu sekarang manfaatkan itu. Ya. Nah, ini ya. Begitu HPS ya, apa yang ditanyakan teman-teman? Kira-kira sudah sinkron belum? HPS-nya segini kok paginya segini. Ya. Informasinya yang digunakan dalam menekan HPS dari mana nih? Dari pasar, pabrik, distributor, agen, prinsipal, online, atau datang langsung. Kalau datang langsung surat tugasnya mana dan seterusnya, itu penting semuanya. Ya, jadi ini adalah beberapa pertanyaan yang nanti teman-teman bisa mengklarifikasikan atau memberikan masukan ke PPK-nya terkait dengan hasil urian HPS-nya. Nah, ini contoh saja. Misalnya teman-teman Pokja menemukan nih akan dapatnya kembali dimensi pedestal pada HPS 25 bagi 25 sedangkan pada gambar 20 20 misalnya. Nah, sampai sedetail itunya Pak, teman-teman Pokja. Ya kalau memang punya kemampuan, kalau memang nggak kemampuan, tadi itu sebaiknya tadi Pokja dibantu oleh tim-tim teknis untuk memastikan reviewnya ini tim ini yang nanti artinya bukan dari orang PPK karena dari kita sendiri untuk memastikan benar nggak sih ini ya artinya menjadi sekali lagi review ini bagian koreksi sebelum nanti dipublish untuk proses pemilihannya ya. Nah, ini contoh pekerjaan pembersihan ring balok 15 dapat dicek kembali pada PS menggunakan tulangan utama diameter 12 sedangkan pada gambar diameternya 13. Nah, yang kalau teman-teman kalau kita nggak paham konstruksi agak rumit. Makanya hal-hal ini sekali lagi penting yang nanti dilakukan oleh teman-teman. Itu di HPS-nya. Yang ketiga rancangan kontrak. Pastikan rancangan kontraknya. Yang sering selama ini cenderung apa? Cenderung copy paste ya copy paste dan seterusnya. Jadi tolong nanti ini diperhatikannya. Syarat-syarat umum kontraknya, syarat-syarat khusus kontraknya. Bahkan ada beberapa kasus itu sudah kontrak sudah ditayangkan ternyata syarat-syarat umum kontraknya beda. Yang dikirim adalah jasa konsultan misalnya. Ada juga begitu. Terkait dengan uang mukanya, sudah diatur belum uang mukanya, dikasih apa enggak? Jangan sampai nanti di rancangannya dikasih, pelasannya dikasih. Jaminannya kalau ada jaminannya, garansinya dan seterusnya. Sertifikat barang impor dan seterusnya atau penyesuaian harga dan seterusnya ini nanti tolong diperhatikan karena ini menjadi penting pada saat teman-teman mereview dokumen kontraknya. Bahkan pada review ini bisa juga tadi itu minta bagian hukum, ya, boleh bagus saya gituin. Saya selalu menanyakan sebenarnya kalau kita dengan swasta setiap mau kontrak itu pasti akan direview oleh siapa? Legalnya. Jadi kita ada nggak legal kita yang melakukan itu? Jarang sekali. Itu pun saat ini hanya untuk program-program prioritas. Yang kecil-kecil itu pernah nggak ada legalitas? Nggak ada.
Padahal walaupun itu kecil-kecil, tetap harusnya semua proses kontrak itu harusnya lewat legal kita. Legal kita apa? Bagian hukum atau biro hukum. Tapi selalu ketemu teman-teman bagian hukum, wah itu mas, bukan menjadi ranah saya itu mas. Itu selalu menjadi eh, diskusi menarik dengan teman-teman biro. Tapi kalau menurut saya penting sekali untuk menyelamatkan siapa? Menyelamatkan BPK. Surat aja ke Biro Hukum, tolong review dong rancangan kontrak saya, apalagi tadi menjadi bagian pemeriksaan MCP KPK. Wah, itu lebih baik berarti ada paraf itu dari Biro Hukum bahwa kontraknya sudah sesuai dengan ketentuan bisa. Ya, jadi ini menjadi yang penting teman-teman di dalam proses reviewnya, ya, karena termasuk memilih jenis kontraknya. PPK memastikan, Pak ini mau lumsum, satuan, gabungan, atau seperti apa. Ketika bicara gabungan, mana yang lumsum, mana yang satuan. Itu aja kadang nggak jelas. Nah ini untuk memastikan semua. Ya, nanti ini yang nanti teman-teman bisa gunakan dasar untuk melakukan review terkait dengan dokumen rancangan kontrak. Review anggaran, pastikan ada nggak anggarannya, cukup nggak. Nah, nah, ini apakah ini pradipa apa enggak? Ya kan jangan-jangan, wah duitnya belum ada Pak, kita tender dini misalnya, boleh nggak? Boleh. Nah ini pastikan dulu bahwa ini adalah bagian tender dini yang anggarannya lagi proses revisi atau sedang diusulkan. Nah, jadi artinya bahwa catatan buat Pokja nanti pada saat menyusun dokumennya ada ketentuan klausul bahwa pekerjaan ini baru akan ditanda kontrak apabila anggarannya tersedia dan seterusnya. Nah, lihat RUP-nya. Kadang-kadang masih banyak RUP-nya nggak sesuai. Mulai dari metodenya, cara apa, pemanfaatannya, terusnya untuk pastikan bahwa semua prosesnya harus melalui sirup. Ya, review memastikan pelaksanaannya, ya, apakah cukup waktu. Nah, ini saya punya pengalaman menarik ya. Di salah satu ke Pemda, tender yang beberapa kali memerlukan waktu persetujuan, sehingga harusnya waktunya sampai 200 hari, ya, itu pas setelah mau berkontrak, sisanya tinggal 120 hari. Oh. Nah, ini juga menjadi catatan penting nih. Ya, karena ada proses panjang di proses pemilihannya, sehingga 210 hari jadi tinggal 120 hari. Kira-kira bisa dilaksanakan enggak? Nah, ini juga nanti perlu menjadi pertimbangan. Kalau misalnya lewat waktu, seperti apa nanti solusinya? Jadi ini juga nanti teman-teman bisa memastikan, mengklarifikasi ke teman-teman PPK-nya. Nah, review pasar. Nah, review pasar itu bisa dilakukan oleh PPK, bisa juga oleh PP atau oleh Pokja. Dan ini jarang sekali dilakukan. Atau bagian lebih di bagian pengadaan atau KPBJ-nya. Ya, kita harus punya dokumen analisis pasarnya seperti apa, penyedianya banyak nggak di Indonesia, ya. Barangnya, barang produknya ada nggak, apakah hanya satu orang doang yang pemilik barangnya dan seterusnya. Ini untuk memastikan, ya, bahwa ini cocoknya seperti apa, ya. Jadi itu yang nanti teman-teman perlu pastikan di dalam analisa pasar. Nah, ini ada beberapa cara melakukan analisa pasar. Cek kebutuhannya, apa yang dibeli, berapa banyak, di mana belinya. Kalau misalnya belinya 1.000, wah, nggak mungkin di pengecer nih. Kalau belinya cuma satu, wah, cocoknya di pengecer nih. Nggak mungkin saya harus ke pabrik dan seterusnya. Ini menjadi analisis pasar yang penting sekali. Artinya kasus-kasus di Chromebook itu seandainya kita punya data analisis pasar, sebenarnya yang penyedia Chromebook itu ada berapa sih di Indonesia? Nah, itu nanti dituangkan sebagai analisa pasar. Oh, ada 5, Pak. 5 kan misalnya begitu. Yang ini nggak mau, Pak, harganya terlalu murah. Nggak apa-apa, tuangkan semuanya di situ, selama itu bukan menjadi konspirasi. Kan gitu. Ya, bahwa memang memastikan bahwa pasarnya ada. Kan gitu. Cek dan pastikan, ya, tadi itu baik online maupun offline, barangnya seperti apa sih, boleh didemokan nggak masing-masing di itu, misalnya boleh nggak, memastikan boleh. Kalau harga di prinsipal berapa, distributornya berapa, harga pasarnya berapa,
Kalau kita punya data itu, PPK-nya, artinya apa? Pokja atau PP memastikan datamu mana. Kan gitu toh, ya. Dari situ, analisa pasar akan kebaca ini. Barangnya banyak, penyediaannya banyak, atau barangnya sedikit, yang beli banyak. Ya. Jadi bisa oligopsoni, monopoli, dan seterusnya. Ini penting buat teman-teman PPK membuat pokja, dan ini jarang sekali dilakukan. Ya, artinya dalam bentuk analisis ya, pasarnya seperti apa. Kontraktor ada berapa sih di kabupaten? Nah, itu sebagai data. Yang punya kemampuan, oh ini banyak Pak, yang lagi kita punya analisa kabupaten ada berapa yang kira-kira tahun 2026 ini yang lagi bangun, oh ini banyak Pak. Banyak juga yang butuh aspal misalnya. Ini jadi analisa pasar. Nah, ini saat ini masih banyak lagi, artinya ini tadi yang ditanyakan apa peran teman-teman CF Media. Ini yang nanti idealnya, Pak. Belajar membuat analisa-analisa pasar, analisa pasar aspal, dan seterusnya yang bisa dipakai oleh PPK untuk memastikan, oh ini adanya dari sini. Itu menjadi bisa juga menjadi tugasnya teman-teman CF Media tadi. Ya, nah, dari hasil survei itu kan tadi pastikan kira-kira apa hanya cuma satu ya kalau satu ya udah nggak usah pakai tender coba penunjukan langsung kan begitu dah daripada tender bolak-balik ketemu cuma dia doang ya udah pastikan gitu. Adanya di sini bisa memastikan apa yang bukan proses teman-teman ya. Nah semua tolong dibuatkan di berita acara review dokumen persiapannya tadi dilampirkan beberapa catatan-catatan tadi sehingga itu menjadi catatan sewaktu-waktu dibutuhkan. Oh ini Pak, saya sudah ngingetin BPK pada saat itu HPS-nya begini-begini. Ada catatannya semua. Artinya buat apa? Buat PP, buat Pokja, mengamankan kita ketika ada masalah-masalah hukum. Buat PPK, koreksi, oh ini ada koreksi, ini kita perbaiki, dan seterusnya. Jadi ini yang penting Bapak Ibu sekalian di dalam review. Tapi satu ingatkan, nah ini yang sering terjadi, yang jarang dilaksanakan secara, artinya apa? Saat review pun ini sekalian-sekalian teman-teman sudah menyiapkan kertas kerjanya, ya. Metode pemilihannya mau kalau pakai tender, mau pakai purchasing, disepakati dengan PPK-nya. Oh ya nih, sepakat ya. Kualifikasi kecil non kecil disepakati di situ. Persyaratannya kualifikasi penyedianya punya KBL ini dan seterusnya disepakati di situ. Evaluasi penawaran disepakati dengan teman-teman. Pakai sistem nilai, sistem gugur disepakati dengan PPK-nya. Ya, pakai satu file, dua file disepakati. Artinya apa? BA review tadi harus connect dengan kertas kerja yang dilakukan oleh teman-teman Pokja atau pejabat pengadaan tadi. Kenapa? Ini penting karena masih ada konektivitasnya. Makanya ini menjadi satu kesatuan. Jadi nggak usah terpisah-pisah. Sekalian saja. Ini kira kita sepakat ya. Ditulis sepakat. Kita mau pakai tender, mau pakai purchasing ya udah. Nanti kembali ke siapa. Ini pakai pasca atau pakai pra disepakati. Oh ini pakai pra. Oh ini pasca karena nggak sesuai dengan ketentuan disepakati. Jadi PPK juga tahu. Oh syaratnya harus punya kabel ininya. PPK juga harus tahu karena PPK juga punya request. Syaratnya begini ya, maunya begini disepakati. Oh ini sepakat ya kan. Nah, ini yang kadang-kadang ini yang 1, 2, 3, 6 sampai 7 ini sampai 5 ini kadang-kadang tidak terkomunikasikan dengan jelas. Akhirnya apa? Metode pemilihan yang memastikan hanya pojanya, kualifikasinya yang hanya keputusan pojanya, persyaratan kualifikasinya hanya dari keputusan pojanya, padahal ini harusnya adalah keputusan bersama dengan PPK-nya. Tujuannya apa? Biar nanti prosesnya antara jangan sampai nanti begini. Karena ini sudah dipilih semuanya oleh Pokjanya, misalnya PPK-nya nggak tahu tiba-tiba syarat kualifikasinya berbeda antara PPK dengan Pokjanya. Coba bayangkan. Akhirnya apa? Ditolak oleh PPK-nya. Kenapa? Pokjanya menambahkan persyaratan yang tidak sesuai dengan kesepakatan di sana. Ini jadi penting ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum menjadi dokumen nanti tahapan ini mohon sekiranya dapat dilakukan oleh teman-teman Pokja atau teman-teman BP dalam rangka menyiapkan dokumen persiapan pengadaan sampai nanti munculnya dokumen pemilihannya. Kurang lebih itu mungkin sekilas terkait bagaimana
tahapan di dalam proses persiapan pengadaan review yang nanti bisa dilakukan oleh teman-teman, sehingga prosedur ini satu harapannya satu mengamankan PPK-nya, yang kedua adalah mengamankan PP atau pokjanya, kan begitu kan? Yang ketiga adalah mengamankan organisasi. Kalau semua tahapan ini kita lakukan dengan baik dan semua dilengkapi dengan data dukung, mau dipanggil kemanapun selama kita tunjukkan dokumen itu secara lengkap, detail, ya kita kenapa? Ya iya, saya salah dulu. Evaluasinya dulu harusnya ini. Nah, ini sekali lagi, ini bagian yang penting yang nanti menjadi awal seleksi, awal untuk mengkurasi ya, memeriksa dokumen persiapan pengadaan sebelum itu menjadi dokumen pengadaannya, nanti akan dipublish ke panduan dan seterusnya, mengarah dan seterusnya. Ini menjadi hal yang penting. Kurang lebih itu mungkin sekilas uh, bagaimana apa namanya review ini menjadi bagian yang awal yang dilakukan oleh teman-teman Pokja atau teman-teman pejabat pengadaan. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Satrio. Monggo, Pak. Terima kasih Mas Vidi atas paparannya. Nah, ini udah banyak nih pertanyaan di kolom chat, tapi kebetulan sudah ada satu kawan kita, Mas Rahmat Dirham, ya. Apa kabar? Ini udah raise hand, ada juga Mas Alim Bahari ini. Jadi, walaupun sudah populer, tapi tolong nanti perkenalkan diri dulu ya, karena banyak juga yang belum kenal ya. Sebutkan nama dan dari UKPBJ mana atau dari instansi mana. Silahkan dimulai dari Mas Rahmat Dirham. Siap, terima kasih Pak Satrio Tomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, wabarakatuh. salam kenal, saya Rahmat Dirham, biasa dipanggil Dirham. Saya dari UKPBJ Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Saya AJF PPBJ Muda, di Muda. Pak Pidi, Ya, sa- Pak Rahmat, Pak Dedam. siap Pak Pidi, ketemu lagi. Pak, ini saya langsung saja Pak, karena mengingat waktu. Nah, terkait review review apa nih spesifikasi teknis. Nah, yang memang masih eh, kami masih kurang itu yang tadi, Pak. Yang terakhir itu yang produk ramah lingkungan hidup. Nah, itu kan kadang PPK-nya juga tidak mengerti itu yang seperti apa sebenarnya itu produk ramah lingkungan hidup. Nah, mungkin kalau TKDN kan bisa kita lihat dari daftar inventarisasi produk barang jasa dalam negeri. Terus SNI kan sudah ada ketentuannya. Terus produk UMKK juga ada. Nah, ini yang produk ramah lingkungan hidup karena memang merujuk ke ini kan semua nanti produk apa nih pekerjaan-pekerjaan kan pasti mengarah ke konsep keberlanjutan. Nah, ini yang mungkin yang masih belum belum clear di sini, Pak. Produk ramah lingkungan hidup nih. Yang itu yang pertama, Pak. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan tadi, Pak, apakah itu masuk di dalam berita acara reviewnya, dituangkan dalam bentuk pertanyaan, atau cukup Pokja yang menanyakan ke PPK terkait misalnya untuk memastikan saja, nanti begitu jawaban PPK-nya itu nanti yang akan dituangkan di mana nih, di dalam berita acara sekaligus dengan catatan dari Pokja, atau seperti apa? Apakah pertanyaan itu masuk atau bagaimana, Pak? Nah, untuk ininya. Nah, terus yang terakhir, Pak. Nah, kalau misal ini di berita acara kan terakhir di tanda tangan nih. Nah, tadi yang ditampilkan oleh Pak Pidi, kan di situ hanya PPK dengan tim teknis. Nah, kalau misalnya PPK-nya bawa tim pendukung, misal nih dia bawa apa nih, operatornya begitu. Apakah apakah semua eh, tim-timnya PPK itu tanda tangan di berita acara atau cukup PPK dengan tim teknis? Mungkin itu saja Pak sementara pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Langsung wabarakatuh. ditanggapi saja Mas Vidi. Ya, baik.
Yang pertama terkait dengan produk ramah lingkungan. Nah, kadang-kadang sering kelewatan ya Pak ya. Teman-teman Pokja itu sering kelewat pada saat review terkait spesifikasi produknya ramah lingkungan tidak. Sebenarnya dulu, ya ini saya bicara dulu, Kementerian Lingkungan Hidup itu menerbitkan namanya aplikasi Sibarjas Ramling, ya, Sistem Informasi Barang Jasa Ramah Lingkungan. Cuma saya udah lama nggak ngecek lagi nih ya, karena udah nggak jadi cara jadi pojok jadi ya. Tapi di situ sebenarnya mereka menerbitkan sebenarnya untuk barang-barang yang ramah lingkungan, Pak. Contoh sederhana adalah kertas. Pernah nggak teman-teman ketika belanja kertas itu mensyaratkan bahwa barang apa kertas itu harus ramah lingkungan? Pernah nggak? Kayaknya nggak ada. Yang penting kertas apa APS 70 gram kan begitu toh? Beratnya segini kan begitu. Padahal di dalam salah satu klausul bahwa di situ kertas itu harus ramah lingkungan. Kenapa? Karena jangan sampai nanti kertas-kertas itu dapat dari ya tadi itu pembalakan liar dan seterusnya. Nah, makanya kalau Bapak Ibu melihat harusnya di syarat kita itu ditulis adalah kertas ramah lingkungan. Di situ nanti ada logonya Pak, nama logonya eco labeling. Nah itu jarang dilihat oleh teman-teman di situ. Nah itu adalah sebenarnya salah satu jenis produk yang ramah lingkungan dan itu dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Pak. Jadi untuk itu memang bukan dari kita yang menentukan. Nanti ada sertifikatnya Pak sebenarnya. Makanya seandainya para PPK nggak paham tadi, kita nanyakan, ini ada sertifikat ramah lingkungan nggak? Kan gitu. Kalau ada, ya, kalau nggak ada, teman-teman dicek di si Barjas Ramlingnya Kemen LHK itu. Mudah-mudahan itu masih aktif ya Pak. Tapi dulu saya sering pakai di situ. Saya lihat dulu ada kertas, ada apa gitu muncul di situnya. Nah, sebenarnya Kemen Lingkungan Hidup juga mengeluarkan kayak logo gitu Pak, logo ramah lingkungan. Itu ada. Kalau kertas-kertas itu kan sekarang ada ya ramah lingkungan, pasti itu kan ada yang ramah lingkungan tuh, yang bisa didaur ulang dan seterusnya. Nah itu sebenarnya menjadi hal yang penting juga memastikan produk-produk kita itu ramah lingkungan atau tidak. Kalau saya lihat di sini ya, di sini sebenarnya dulu ini ada ya sistem informasi barang jasa ramah lingkungan ini. Cuma saya data detailnya saya belum dulu saya bisa bisa begitu saya klik dia akan muncul nih produk-produk apa saja. Nah sementara kayaknya nggak bisa diakses lagi nih. Nah ini juga penting juga artinya sekali-kali kita perlu barang-barang yang memang apa namanya ramah memang itu produk apa namanya Kementerian itu di situ. Nanti kalau kita lihat di sebentar. Nah, ya, ada ya, di sini ada labelnya itu Pak, label eco label nih. Ini contoh saja ya. Di kertas-kertas HPS, Sinar Dunia dan seterusnya itu ada Pak logonya. Nah, kadang-kadang itu nggak dilakukan, nggak karena kita nggak paham di situ. Padahal di situ jelas spek itu kan tadi TKDN, produk usaha mikro, ini nggak masuk ramah lingkungan dan seterusnya. Ini mungkin perlu tambahan saja ya Pak Diran ya. Ya, oke. Terkait dengan review, apakah kita perlu bertanya atau cukup menjawab? Nah, sebenarnya silakan dua-duanya boleh digunakan. Nah, kadang-kadang kalau ditanyain kayak gitu kan terlalu lama itu Pak ya, ditanyain sampai baru itu biasa 2 hari gak kelar-kelar itu. Ya, artinya bisa juga setelah teman-teman nggak bertanya begitu. Artinya begitu dikirim oleh BPK, para pokjanya di intern mereka menanyakan apakah ini sudah ada belum. Artinya pertanyaan-pertanyaan itu untuk diri sendiri sebenarnya sambil ngecek dokumennya sudah dikirim oleh PPK. Oh ini belum ada, nanti diklarifikasi.
Jadi nggak terlalu banyak harus, wah itu kata PPK alamat setiap review mumet ditanyain panjang lebar kan begitu. Bisa artinya teman-teman Pokja biasanya kalau di tempat kami biasanya sebelum mengundang PPK-nya sudah baca dulu dokumennya itu di review intern mereka ya, termasuk ini kurang ini speknya nggak sesuai dengan APS-nya dan seterusnya. Nah itu nanti tinggal catatan. Artinya nggak semua pertanyaan itu kita tanyakan, tapi kita pada saat dengan teman Pokja menanyakan secara intern kita, ini speknya sudah sesuai dengan dokumen anggaran belum? Ada dokumennya? Ini belum ada. Nanti ditanyakan, diklarifikasi. Nah itu mungkin strategi yang paling efisien Pak. Ya kalau kita tanyain format begitu tuh Pak, wah kata setiap mau tender, aduh tanyanya bisa 2 hari nggak kelar-kelar gitu ya, kan gitu. Ya, yang berikutnya ya itu lagi ya. Tapi kalau saya cukup tadi itu Pokja menanyakan di dalam timnya kesepakatan ini A B C D-nya, ini kurangnya ini baru nanti ditanyakan. Ya lebih waktunya lebih. Apalagi kalau pakai sistem tinggal ketik aja, kirim ke PPK-nya memperbaiki set, nah, kan gitu. Yang ketiga adalah tanda tangan. Nah, ini kan begini. Berita acara ini walaupun memang tanda tangannya adalah PPK dan dengan Pokja atau dengan BP-nya, tapi kan ada saksi di situ, Pak. Jadi sewaktu-waktu nanti ada masalah hukum, ini sudah ada tim-timnya yang membantu PPK-nya. Bahkan PPK-nya sendiri belum tentu bisa datang, Pak. Betul nggak, Pak? Iya. Nah, nggak apa-apa. Yang ada nggak apa-apa di situ. PPK-nya nggak tanda tangan, di situ timnya. Nah, bahwa ini catatannya tolong disampaikan ke PPK. Nanti biar PPK-nya membaca. Kan bisa juga. Artinya, kalau menurut saya, siapapun yang datang di situ sebagai saksi. Terima kasih. Gimana, Mas Rahmat, Mas Dirham, ada ini pertanyaan kembali? Nih, oh iya, terima kasih Pak Pidi, cukup. Oke, baik. Terima kasih ya. Saya lanjutnya kepada Mas Alim Bahari. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Izin perkenalkan nama saya Ali Bahari dari UKPBJ Wakatobi. Pak, terima kasih atas kesempatannya. Izin Pak narasumber, menarik materinya Pak. Saya tertarik dengan slide awal tadi Pak, tentang kasus yang juga masih booming saat ini Pak. Yang ingin saya tanyakan Pak, tadi Bapak mention bahwa sebaiknya ketika anggaran di atas 200 juta untuk proses di purchasing atau katalog itu dilakukan review dengan bersurat ke KPBJ, kembali ke Kepala KPBJ. Yang ingin saya tanyakan Pak, terkait prosedur yang akan dilakukan review ini, kalau Pokja atau pejabat pengadaan kan clear Pak. Artinya Pokja itu kan tergantung tim yang ditugaskan atau siapa yang ditugaskan. Begitupun dengan pejabat pengadaan, artinya sudah ada orang yang ditunjuk. Nah, bagaimana Pak ketika untuk di purchasing ini, apakah nilainya juga itu, apakah nilainya di atas 200 juta tadi ini untuk reviewnya itu harus berbentuk tim, atau seperti apa Pak ketika akan dilakukan review oleh teman-teman UKPBJ? Karena kan memang salah satu tipikor tindak pidana korupsi yang saya ketahui juga itu kan ditarik mundur. Artinya Ya, proses tipikor itu dilihat dari proses perencanaan, pemilihan, kontrak, bahkan sampai serah terima. Jadi bagaimana sih prosedur di reviewnya itu Pak? Dan ketika kan rata-rata Pak di Pemda, apalagi di kami ini, kepala yang PPK ini kan PAKP apa? Artinya dia ya, selaku kepala OPD atau kepala dinas. Dan notabene Pak, nggak bisa dipungkiri juga rata-rata mereka memiliki ya masih kurang Pak pemahaman tentang pengadaan. Di mana kan seperti yang Bapak jelaskan tadi, PPK juga seharusnya mengajukan juga baik dari metode pemilihan, dari izin-izin usaha juga yang diajukan seperti apa. Apakah sebaiknya ketika nanti dilakukan review, PPK ini didampingi oleh tim teknis yang kompeten, dan tim teknis yang kompeten ini yang seperti apa Pak? Apakah dari OPD-nya sendiri atau dari OPD yang lain? Karena kan beda-beda juga Pak. Kalau konstruksi kan ya otomatis pasti lebih repot juga Pak prosedurnya. Jadi saya ingin tanyakan Pak itu Pak terkait teknis-teknisnya, karena memang Pak tidak bisa dipungkiri di kami juga Pak untuk review yang dilakukan untuk purchasing di atas 200 juta itu masih minim Pak, masih kurang dilakukan, dan itu belum ada kolaborasi antara PPK dengan UKPPJ. Dan ini juga kan yang bisa jangan sampai ke PPK dianggap abuse of power, artinya memiliki kelebihan kemampuan yang lebih sehingga
dia melakukan proses itu, dia melakukan proses kontraknya, pemilihannya dia juga, Pak. Jadi untuk meminimalisir hal seperti ini, review seperti apa, Pak, yang harus dilakukan? Demikian, Pak. Karena sobat Pak Moderator. Terima kasih, Pak. Baik, Terima kasih Mas terima Alim. kasih. Ya. Terima kasih Pak Romo. Ini makanya saya sampaikan KPBJ itu kan sentralnya pengadaan, Pak. Begitu bicara sentral pengadaan, artinya kita yang mengatur, Pak. Pokoknya seluruhnya saya gituin. Kalau bahasa saya itu ya, bahasa bahasa okepnya kan gitu. Pokoknya seluruhnya harus ikutin bagian pengadaan, prosesnya, alurnya. Artinya tadi itu kalau untuk kasusnya purchasingnya BPK dibuatlah SOP khusus tadi. Kalau SOP standarnya kan hanya PPK dengan penyedia kan Pak. Nah kita tambahkan di situ SOP-nya, kita yang terbitkan dari bagian pengadaan, nanti disebarkan ke seluruh PPK seluruh Kabupaten Wakatobi. Setiap proses pengadaan purchasing di atas 200 juta harus dilakukan review oleh PPK, oleh UKPBJ. Kan begitu ini. Ya, artinya begini, tujuannya apa? Ini penting UKPBJ itu. Jadi UKPBJ itu sebagai pusatnya di situ. Jangan sampai ada yang di luar pengadaan yang di kabupaten itu di luar kendali kita, di luar kontrol. Artinya kita kontrol di situ. Ya, tujuannya apa? Untuk memastikan mereka prosedurnya dengan benar. Nah, seharusnya apa tadi? Kita SOP-nya kita perbaiki, kita tambahkan untuk misalnya di atas 200 juta belanja e-purchasing wajib melakukan reviewnya ke UKPBJ-nya. Nah, pertanyaannya siapa yang harus ditugaskan? Kan gitu dah. Ya, mau nggak mau nih ya Pak, kita juga harus menyiapkan tim. Nah, jadi begitu kita sudah sepakati SOP-nya, kita harus siapkan tim. Nah, tim siapa yang ya artinya di situ pasti ada purchasing-nya sampai ke kliknya, sampai ke pelaksanaannya, kita dampingin. Nah, kebetulan di kami ya kami itu kan selain Pokja, kami membuat tim Pak, namanya tim pendamping, tim perencana, sama tim pengelola kontrak. Kerja tim ini nanti kerjanya adalah mendampingin Pak, mendampingin PPK. Ini kirim 2 orang, kirim 3 orang, kirim semacam itu kita buatkan. Kalau itu dilakukan, artinya apa? Risiko-risiko yang PPK tadi asal pokoknya nggak ada kadang-kadang nggak ada dokumennya Pak. Yang penting klik besok jadi. Si A si B-nya urusan nanti terakhir kan begitu. Mohon maaf ini banyak kasus bukan hanya di daerah di kami juga ada begitu. Kami kirim pejabat pengadanya, kami kirim tim yang nanti akan mendampingi. Itulah fungsi daripada UKPBJ. Kalau itu dilakukan, insya Allah ya artinya kita kan upaya Pak ya, biar pengadaan kita di kemudian hari tidak bermasalah. Artinya prosedurnya sudah benar, kecuali ada unsur suap, suara terima, dan itu kan agak susah ya. Tapi artinya kalau kita prosesnya seandainya PPK-nya cerita, saya udah nyusun ini, udah direview oleh Ijen, oleh UKPBJ, harganya sudah diperiksa juga bersama-sama, bahwa ini unsur kemahalannya akhirnya hilang, Pak. Karena ada yang ngoreksi banyak di situ. Itu kurang lebih gitu sih, Pak, pengalaman di kami. Bahkan sampai proses kliknya kompetisi maupun negosiasi, kadang-kadang PPK kami itu didampingin oleh teman-teman kami. Mereka bersurat minta didampingin, ya udah kami tugaskan 1 orang atau 2 orang, kadang kami kirim 3 orang. Tujuannya apa? Kalau 3 orang itu kan banyak informasi, sehingga harapannya proses yang dilakukan oleh PPK itu clear.
Nah, apalagi kalau kompetisi mungkin agak lebih ini, tapi begitu negosiasi ya tinggal lo sama gue aja kata BPK-nya, nggak ada yang tahu. UKBBJ juga nggak tahu. Itu fungsi apa UKBBJ-nya? Karena UKBBJ harus bisa mengontrol sampai ke sana. Sudah transaksi belum? Monefnya seperti apa? Kan begitu. Siapa penyedianya? Nanti kan dinilai kinerjanya. Artinya, mohon maaf ini Pak Alim ya, jadi fungsi UKBBJ itu sampai luas begitu. Jadi bukan hanya, oh kok ini kan, itu sampai ke sana. Artinya apa? PPK itu biar nyaman. Apalagi teman-teman daerah ya. Kalau jadi PPK, jadi KPA, PA, KPA ini udah ya risikonya banyak gitu ya. Tapi kalau kita dampingin mereka dengan prosedur yang benar, minimal ya Pak. Minimal artinya bisa mempertanggungjawabkan apa sesuai dengan prosesnya. Kecuali ada unsur suap gratifikasi itu yang kita sekarang nggak bisa jawab lagi. Tapi secara prosedurnya udah dilakukan. Koreksi-koreksi masalah TKDN, spek, usaha mikro, referensi, HPS, semuanya kan ada yang ngoreksi, Pak. Kalau sekarang kan siapa yang ngoreksi, Pak? Nggak ada, diri sendiri, Pak. Makanya kalau dikhawatirkan unsur kemarin, makanya kalau bahasa saya sering ngancam gini. Ya kayak udah nggak apa-apa silakan beli, tapi nanti kalau ada apa-apa saya nggak mau support ya kan gitu. Tentukan. Nah ini nanti paling nanti kalau nyusun SOP ini kan tinggal revisi sedikit dapat tuh. Ya, seminggu juga selesai. Nanti tanda tangan kepala bupati diedarkan seluruh bahwa setiap belanja di atas 200 juta wajib review satu, UKPBJ 2 tambahin inspektorat makin artinya meyakinkan bahwa proses itu dilakukan secara sesuai. Baik, gimana Mas Alim, ada tanggapan? Baik, izin Pak, bisa satu tanggapan nggak? Ya, silakan, silakan. Oh, kali baik. Ya, kasih Mas. Izin Pak narasumber. Tadi Ya, saya sempat sempat disinggung juga tadi HP saya lupa Pak tentang yang mau bahas ini, yang referensi harganya itu Pak untuk purchasing ini apakah dia harus lakukan yang kunjungan yang dari luar juga Pak toko atau cukup dari sesama toko katalog aja Pak? Maksudnya sesama dia konfirmasi harganya itu dari purchasing atau bisa dibandingkan dengan yang dari luar Pak? kalau kita lihat di standar harga apa struktur harga di katalog, kalau menurut saya kurang pas Pak kalau itu sebagai dasar referensi. Karena apa? Katalog itu harga tertinggi. Ya, apalagi sekarang ada PNBP, pasti akannya lebih naik lagi itu, Pak. Ya toh? Makanya referensi itu yang ambil di luar katalog, bisa di toko sebelah untuk memastikan bahwa harga itu nggak kemahalan gitu loh, Pak. Kalau kita sekarang kan lagi ramenya kan antara 3,2 sama 5, sampai 6 juta itu, Pak. Yang di Chromebook itu. Seandainya itu ada data kertas kerjanya yang bisa dipertanggungjawabkan, ya itu yang bisa kita ini loh hasil survei. Tapi kan kalau dari ditanya PPK-nya, surveinya di katalog. Ya kalau di katalog kan harga tertinggi. Iya, ya nggak bisa dipakai akhirnya 3,2. Walaupun saat ini apakah apple to apple belum tahu juga, tapi artinya mereka tahu harganya lebih murah di luar kan gitu. Ya gitu Pak. Makasih, ya Pak Adim. Baik, makasih Pak atas kasih Pak narasumber. Pak moderator makasih. Ya, terima kasih Pak Alim. Ya, selanjutnya nih Mas, kita banyak pertanyaan di kolom chat ya. Ini tentang regulasi tentang review yang dilakukan untuk e-purchasing di atas 200 juta. Ini apakah ada gitu ya. Terus kedua, terus ada nggak jaminan gitu ketika ada hasil review masukan usulan dari Pokmil ataupun PP itu akan disetujui oleh PPK. Nah, gimana ketika masukan itu ditolak oleh PPK gitu. Silahkan Mas Widi. Oke, terima kasih. Kalau secara ketentuannya sih tidak ada ya Pak di purchasing ya. Makanya tadi SOP yang saya tayangkan di awal tadi hanya satu satu garis tadi. Ya, karena memang tidak ada. Karena kan di situ udah dikasih kewenangan PPK belanja. Tapi kan tadi Pak Sigit juga cerita, sekarang udah diminta itu yang program-program strategis itu nanti ada reviewnya di Inspektorat Biro Hukum dan seterusnya.
Artinya itu menjadi sebuah keniscayaan ya Pak. Artinya dimungkinkan. Nah, karena gini, tinggal kantung masing-masing UKPPJ. Makanya UKPPJ kalau tadi sudah melihat dengan beberapa kondisi ini, ya sudah kita tetapkan lah di SOP-nya, kita tambahin tuh reviewnya bahwa ini harus dilakukan review. Tapi harus UKPPJ harus menyiapkan diri juga. Ya, tujuannya apa? Sekali lagi mengatur biar dalam satu KPBJ. KPBJ kan mengatur dalam satu kabupaten atau kota atau provinsi atau kementeriannya. Tujuannya apa? Biar proses pengadaannya berjalan smooth, Pak. Yang kedua adalah mengamankan para pihak, baik PPK-nya dan seterusnya. Ya, itu sebenarnya maknanya. Kalau regulasinya tidak diatur secara khusus, kecuali pengadaan langsung atau tender ada. Tapi kalau menurut saya kalau Putus-putus nih Mas KPBJ. Vidi. Oh, putus-putus, Pak. Iya, Ya. Oke, artinya boleh mulai dari siapa? Ya dari UKPPJ. Artinya UKPBJ ada sekali lagi pusat pengadaannya. Jadi lo harus ngikutin tujuannya apa? Mengamankan Anda semua para PPK-nya. Ya, kan gitu. Itu Pak dari kalau ngikutin nasihatnya Pak Muji itu hidup nggak hanya sebolehnya peraturan ya, tapi gimana sebaiknya peraturan itu ya Pak ya. Mas ya. lihat Ya. Ya, lanjut Mas. ya. Ini lanjut ya. Ini Pak Jaki ya. Penolakan tadi itu. Ya, Yang kalau misalnya ada penolakan tadi itu. kalau memang ada penolakan ya nggak apa-apa. Kan itu menjadi kewenangan gini. Kita karena sebagai UKPBJ sentralnya pengadaan, ketika kita sudah ngasih saran, sudah ngasih pendapat, dia ditolak. Kita sebagai UKPBJ menyarankan ini loh ketentuannya. Jangan sampai nanti Bapak suatu saat kalau ada masalah, terus nanti Bapak ternyata salah di situ, berarti Bapak harus mempertanggungjawabkannya. Kan begitu saja. Makanya di BA review itu disampaikan sifatnya adalah memberikan saran saja atau memastikan atau mengusul oleh teman-teman PPK. Paling itu begitu Pak ya dari Bu Sona atau Pak Sona ini ya kan gitu. Itu sih sebenarnya. Tapi tujuannya baik di situ untuk memastikan. Kenapa? Sekali lagi pusat pengadaan itu di teman-teman di KPBJ. Teman-teman PPK itu cuma belanja. Mereka kadang nggak paham regulasinya. Pokoknya ini maunya ini. Ya sekali lagi mengamankan mereka juga kan gitu. Ya gitu. Oke lanjut ya Pak Ini kita bacakan. ya ada Ya. punyanya Mas Pak Asnan Nasution yang pertanyaan paling bawah itu kalau kebetulan PPK-nya itu dijabat oleh PA, nah yang kemudian ditugaskan reviewnya PPTK. PPTK-nya ini kayaknya juga mungkin nggak dilengkapi keterangan apakah dia ditugaskan penugasan PPK atau enggak. Nah ini Pak Janya nyikapinya seperti apa gitu. Ya. Oke, makasih Pak Asnan. Ya, setiap begitu review, kan begitu kita ngundang PA-nya kan sebagai PPK ya, PA sebagai PPK, misalnya PA-nya nggak datang, boleh nggak ya? Boleh saja. Tapi dia menugaskan siapa PPTK, yang penting ada suratnya ya bahwa ini saya tugaskan si A si B-nya ya itu apa? Untuk administrasi saja Pak. Ya karena PA-nya mungkin ya, mohon maaf ini kalau di PA kepala dinas kan waktu sibuk dan seterusnya kadang-kadang nggak sampai memahami itu, makanya menugaskan timnya tadi silakan, tugas BPK boleh. Kan BPPTK boleh membantu PPK-nya kan gitu. Yang penting ada surat tugas, ini akan mendampingi untuk proses review-nya. Nah, tanda tangannya ya antara PPTK dengan teman-teman ini. PPTK mewakili dari PA-nya kan gitu. Boleh nggak? Boleh. Nah, harapannya nanti PPTK melaporkan ke PA-nya, Pak, bahwa ini sudah kami laporkan ya, kan gitu tuh. Atau nanti PPTK-nya membuat nota dinas ke PA-nya, oh ini sudah hasil reviewnya ini, ada koreksi masukan dari sini, mohon arahan, kan gitu. Kalau nanti dari oke lanjut ikutin saja ya sudah, itu adalah menjadi dokumen ya, yang dokumen yang nanti bisa dipertanggungjawabkan di suatu waktu bahwa ini loh kami sudah melakukan prosesnya, begitu. Itu Pak Asnan ya.
Oke Mas, nah ini kita agak naik lagi nih. Ini kita kemudian masuk ke HPS ya. Ini terkait dengan markup. Ini ketika review ini gimana untuk memitigasi biar tidak terjadi markup harga yang sebenarnya mungkin mungkin niatnya mungkin nggak markup tapi karena itu tadi surveinya itu sumbernya nggak pas ya akhirnya terjadi selisih harga yang mungkin terlalu tinggi gitu Mas. Ya, oke. Ya, ini yang penting. Makanya saya sampaikan pada saat PPK menyampaikan HPS-nya akan dilampirkan data dukungnya. Kan begitu, toh? Nah, idealnya, bahasa saya idealnya nih, Pokja, ya Pokja atau PP idealnya mengklarifikasi itu atas data dukung yang dilakukan oleh PPK tadi, benar nggak ini harganya segitu? Atau di situ kita udah punya ada referensi tersendiri, boleh nggak? Boleh, untuk memastikan bahwa harganya nggak kemahalan. Nah, makanya tadi kalau teman-teman ambil di katalog, surveinya di katalog, harganya di katalog, belanja di katalog, kira-kira wajar nggak? Karena di katalog itu harga paling tinggi. Nah, itu kan nggak cocok gitu. Padahal kalau di luar, toko online, itu hanya segitu harganya. Nah, artinya ya, jadi catatan di kita di situ. Ya, artinya HPS tadi, pastikan data dukungnya. Ini data dukungnya dari mana saja. Nah, ini harus dipastikan. Oh, ini ada dari sini. Nah, Pokja kan harus memastikan. Oh, ini benar nggak nih? Sambil dicek lagi di linknya. Kalau ada link online-nya. Nah, ini benar nggak? Kalau perlu dicuratin. Nah, artinya itu memastikan sebelum nanti di bawah ini dianggap sebagai kemahalan atau pemahalan di situ. Nah, itu artinya kalau dinyatakan mahal, ya tadi itu. Kalau saya istilahnya kita bicara Chromebook, di situ udah harganya 5 sampai 6 juta, dianggap kemahalan menurut kejaksaan. Harganya 3,2-an juta. Nah, berarti kan 2 kali lipat di sini. Nah, pada saat teman-teman melakukan survei, surveinya di mana? Oh, di sini, kan begitu. Jadi artinya di sini Pokja perlu memastikan harga-harga itu tadi harganya wajar apa enggak. Dari mana? Dari data dukungnya tadi. Makanya harus disampaikan data dukungnya kan gitu. Karena itu menjadi hal buat teman-teman Pokja untuk mereview terkait dengan HPS-nya ya, menyesuaikan dengan walaupun secara ininya sekali lagi HPS itu menjadi tanggung jawabnya PPK. Tapi sifat kita adalah menyampaikan saja ini harganya kemahalan nih. Data setelah saya cek di luar ternyata harganya cuma segini. Nah, inilah masukan dari UKBBJ dari Pokja. Ini sekiranya HPS-nya dirubah di sini. Ini sekedar data dukungnya kan gitu. Silakan diperbaiki. Kalau PPK-nya tetap sepakat mau tetap menggunakan data dukungnya, ya silakan. Nanti di situ bahwa PPK menggunakan udah selesai urusan kita. Kita sudah kewajiban untuk mengingatkan kembali, memastikan atau memberikan masukan terkait dengan harga yang sudah disusun. Mungkin begitu, Pak. Ya. Baik Pak Mas Budi. Nah ini kita lanjut balik ke bawah nih ke pertanyaan Mas Agus Kurniawan dengan paket terkait dengan pekerjaan strategis yang Ya, sudah dapat review dari APIP. Nah, ketika kemudian itu diajukan untuk dilakukan tender pengadaan proses pemilihan, apakah Pokjanya masih harus review mereview lagi. ulang atau Ya. ngikutin aja itu hasil review? Ya, kan masing-masing punya independensi ya, Pak. Iya, Artinya inspektorat juga punya sudut pandang, UKPBJ sudut pandang. Ya silakan. Artinya teman-teman mereka enggak. Kenapa? Jawabnya karena sudah direview oleh inspektorat gitu kan. Nah, padahal mungkin ternyata di inspektor ada salah nih, misalnya kan. Nah, gitu. Artinya apa? Tetap di sini UKBBJ nanti dijawab. Kalau jawabnya Pak, saya periksa, saya udah meriksa ini kan begitu. Artinya apa? Tugas kita di situ, tanggung jawab kita atau tupoksinya dalam melakukan review termasuk
oh ini beda. Nah, nggak apa-apa. Kalau, nah, biar nggak waktunya berlarut-larut ya, udah review inspektorat, review kita, kan gitu. Ya, jadi ceritanya kalau di kami dibikin dua ini Pak, apa namanya, ber, apa ya namanya, dua-duanya dikirim. Jadi bersamaan itu Pak. Jadi nggak usah nunggu dari inspektorat. Ini di kami ya. Jadi nanti terakhir nanti sambil menunggu review inspektorat. Nah gitu. Tapi kami juga punya review catatan sendiri. Gitu. Jadi kalau nunggu terlalu lama Pak. Kan Ya, biar gitu. intinya kita kan bantu ini ya, PPK lah ya, Iya memitigasi betul. resiko ya Iya. terbaik itu. Iya. Oke Mas, ini Pak Kabak PBJ Gunung Kidul ini udah raise ya ini. Ini jangan lama-lama ini ya Pak Kabak kan ya. Monggo Pak Kabak silahkan. Siap, Di, Mas Didi. Selamat eh, siang, Mas Satrio Tomo. Makasih. Maaf Selamat siang. nggak open kamera ini. ya ya. Ya Pak Kabak. Satu aja Mas terkait dengan apa? Seberapa dalam sih kita melakukan review karena ini loh terkait dengan perizinan pekerjaan konstruksi ya. Ya. Eh, kan kalau pekerjaan konstruksi itu kan apakah kita wajib melakukan pengecekan, oh izinnya sudah diurus belum, PPG-nya dan seterusnya itu. Bahkan mungkin sampai master plan visibility-nya studi seperti apa itu, apakah sampai sejauh itu teman-teman Pokja pemilihan melakukan review ya terhadap paket pekerjaan konstruksi. Itu yang pertama. Kemudian eh, yang kedua tadi ide yang menarik sekali Mas Vidi, kalau di proses e-katalog itu juga direview, bahkan pengadaan langsung pun ya tetap harus ada review sedalam apa, karena kan eh, ini juga terkait dengan paket strategis. Paket strategis itu antara reviewnya kita misalkan review HPS dengan review HPS teman-teman IRDA itu kan juga berbeda. Nah ini kira-kira untuk menjembatani itu seperti apa, Mas Widi, biar biar nggak tabrakan gitu ya antara kewenangan Pokja dan PP dan teman-teman inspektorat gitu mungkin. Terima kasih Mas Widi. Terima kasih Mas Tommy. Ya, monggo Mas Widi. Terkait dengan review, sejauh mana sih review teman-teman Pokja itu, apakah sampai MS-nya, sampai ke tadi itu yang tadi saya contohkan itu sampai detail ya. Nah, ini dilakukan oleh teman-teman kami, Pak. Artinya memastikan antara spek dan harga RAB-nya itu clear. Kadang-kadang banyak sekali, makanya kadang kami itu di dalam satu tim Pokja kami ada teman-teman sarjana teknik, ya arsitek atau sipil yang itu ya yang paham itu, tujuannya untuk mengecek antara HPS-nya dengan speknya itu kira-kira match gak. Kadang-kadang makanya jadi saya contohkan tadi beberapa temuan teman-teman kami itu antara HPS dengan speknya berbeda. Nah itu artinya sampai segitunya kami mencoba melakukan koreksi ya. Ini artinya tergantung masing-masing KBBJ mendelivernya seperti apa. Itu yang kami lakukan oleh teman-teman bocah kami, Pak. Tujuannya apa? Bahwa itu ada sebagai bagian daripada koreksi. Dan itu pun bahkan kami sudah dikonfirm dengan inspektorat. Jadi dua itu, Pak. Jadi dikirim ke inspektorat ya, dikirim ke Pokja. Barang itu mengirimnya. Biarkan nanti teman inspektorat melakukan review, teman-teman kami review. Akhirnya kita match kan. Ketemu itu Pak. Ternyata sudut pandangnya sama Pak. Artinya oh ini udah sama, ini udah sepakat nih, paling tambah sedikit-sedikit begitu. Artinya itu yang perlu apa artinya yang perlu dilakukan oleh teman-teman. Termasuk terkait dengan perizinan. Ya, kita klarifikasi saja. Apakah ini sudah dilakukan perizinan? Ini sudah tahap di mana? Seperti itu. Udah posisinya di mana? Kita hanya memastikan saja. Ini perizinannya masuk di dalam pembiayaan di konstruksinya, apa di konsultan, atau di tersendiri. Jadi kita hanya sifatnya memastikan saja, Pak, di situ. Kalau kemarin teman-teman kami itu pada saat unleasing itu kami datang ke di lapangan, kami datangin ke PPK-nya, kami menanyakan
ini progres untuk perizinan sampai mana? Udah sampai mana? Oh Pak, ini sudah sampai ke dinas, ini sudah sampai ini gitu. Artinya sifatnya adalah memastikan. Nah, itu nanti pada saat unbridging disampaikan bahwa perizinannya posisinya sampai di sini. Nah, tujuannya mereka tahu, oh berarti mereka sudah nggak, harga itu sudah nggak termasuk perizinannya, kan gitu. Begitu Pak Kabak ya. Artinya memang kedalaman masing-masing Pokja ya, walaupun nggak sama, tapi makanya kadang-kadang saya selalu di dalam tim kami itu, di dalam Pokja itu pasti akan saya libatkan satu tim sarjana teknik yang paham terkait dengan konstruksi, sipil dan seterusnya, itu tujuannya itu untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan itu ya kita koreksi lah sebelum itu menjadi dokumen, kan gitu ya. Itu Pak Kabak. Jadi untuk sifat-sifat izin ya sifatnya adalah checklist saja, memastikan siapa yang akan mengurus izinnya. Ini apakah nanti dibikinkan konsultan sendiri, apakah include di dalam pembiayaannya dan seterusnya begitu. Sifatnya hanya memastikan saja Pak Kabak ya. Yang kedua tadi ya, yang kedua apa tadi itu ya? Halo Mas Tommy, Ya, Halo? ada tanggapan? ya. Ya, ada tanggapan? Ya, yang kedua, enggak. Tadi ya sudah seperti itu ya. Ya. Terima kasih Mas Widi. Berarti kan checklist saja ya, tidak perlu kita kemudian kalau nggak ada belum izinnya terus kemudian nggak jadi tender gitu ya. Enggak, tetap nanti disampaikan. Untuk proses izinnya disampaikan saja di dalam reviewnya untuk segera diurus. Kalau memang di luar atau kalau memang masuk di dalam pembiayaan konstruksinya, berarti di situ ada izin pembiayaan izinnya, kan begitu. Catatan saja Pak Kabak, kan gitu. Ya. Oke, siap. Terima Nah, kasih. ya. Nah, dengan teman inspektorat tadi itu akhirnya ini beberapa pengalaman ya, kami terpisah, PPK selalu kirim ke inspektorat dan kirim WJ karena ketemunya hampir sama Pak. Temuannya hampir sama. Ya, artinya kalau saling nanti ada yang ini namanya saling melengkapi. Akhirnya ketemu itu. Nah, artinya nanti PPK, inspektorat dengan UKPBJ sebelum finalisasi itu bisa kumpul bareng tuh, menyepakati ini ya. Jadi nanti unsur kemahalan atau pemahalannya oleh inspektorat maupun oleh teman-teman UKPBJ. Nah, itu boleh nanti dibuatkan satu pertemuan terakhir, pertemuan bertiga itu ya, UKPBJ, inspektorat dengan PPK-nya. Oh, asik bener itu. Ya, minimal Iya. membuat kita PPK-nya lebih nyaman. Karena apa? Sudah masa ada dua yang koreksi, masih ada yang kelewatan, kan sungguh terlalu, kan gitu. Kalau begitu Pak. Makasih. Baik, terima kasih Mas Terima Tommy. kasih Mas Widi. Ya, terima kasih Ya. Mas Satrio. Oke. Ya, baik, terima kasih juga Mas Widi atas paparannya. Ini kita sudah melewati batas, tadi udah diingatin sama Pak Muji. Dan terima kasih juga kawan-kawan, ini udah membersamai kita untuk diskusi bareng soal review dokumen persiapan pengadaan. Namun sebelum kita akhiri, mungkin dari Pak Muji ada ini tambahan? Ya, terima kasih Pak Silakan Pak Satrio. Muji. Ini kalau yang bicara Pak Widi nanti sampai maghrib pun nggak akan selesai juga nih. Ya, jadi perlu kita melakukan perencanaan review yang baik supaya pengadaan kita tetap terkendali. Kalau kita tidak melakukan review, nanti kita siap-siap direview oleh pihak lain. Ya, demikian aja ya. Kita lakukan review dengan baik. Kalau tidak, kita nanti siap-siap direview oleh pihak lain. Tapi kita harus kuat. Nggak apa-apa juga direview lain asal data kita tersimpan dengan baik, tertata dengan baik. Demikian saya ucapkan terima kasih pada Pak Widi, Pak Satrio, dan Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat untuk lebih bagus lagi proses-proses pengadaan kita. Terima kasih. Wassalam. Nah, kepada Mas Widi, mungkin sebelumnya ada closing statement. Baik, makasih. Review ini adalah menjadi awal proses pengadaan ya. Artinya sebagai pencegahan permasalahan HPS, spek maupun rancangan kontrak, sehingga pelaksanaan pekerjaan nanti berjalan dengan baik. Mari lakukan review dengan baik, bukan sekedar dokumen berita acara,
tapi itu menjadi awal kunci proses pengadaan berjalan dengan baik. Kurang lebih itu aja. Terima kasih Pak Satrio. Yeay. Ya, terima kasih kepada Pak Vidi Janwardani, Pak Yudi Santosa, dan seluruh kawan-kawan MSTC. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya, Wibi Satriotomo, selaku moderator pada webinar pada siang hari ini. Semoga apa yang kita dapat pada siang hari ini bermanfaat dalam kegiatan kita menjalankan tugas selaku ASN, mau khususnya JSPWBJ sehari-hari. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Waalaikumsalam mengisi daftar hadir ya. Wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang Pak Sahli.